Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen PT Gojek Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Sabila Zahra, Widya Amalia, Monika Latif, Siti Ayu Lestari, dan Handika Pranita. PT Gojek Indonesia adalah perusahaan berbasis teknologi yang berasal dari Indonesia yang melayani jasa angkutan melalui ojek. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 yang berada di kota Jakarta Selatan. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota tersebar di Indonesia. Selain di Indonesia, layanan Gojek juga tersedia di berbagai negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Gojek juga mempunyai jenis layanan pembayaran digital dalam aplikasi Gojek, seperti GoPay. GoPay adalah layanan e-money yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia yang dapat digunakan untuk transaksi dengan cepat ke semua layanan. Dan selanjutnya ada GoTagihan. GoTagihan adalah layanan untuk membayar tagihan. Selanjutnya ada GoPayLater. GoPayLater adalah metode pembayaran. GoGive. GoGive adalah layanan yang memungkinkan pelanggan untuk menyalurkan bantuan menyalurkan sesuatu. GoInvestasi. GoInvestasi adalah cara termurah dan termudah untuk berinvestasi. Selanjutnya ada GoCorp. GoCorp adalah layanan yang memudahkan perusahaan untuk memberikan fasilitas transportasi. Visi dari Gojek yaitu membantu memperbaiki seluruh transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Misi PT Gojek yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam PT Gojek Indonesia ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada wakil direktur. Selanjutnya ada manajer dalam bidang IT. Dalam manajer bidang IT di bawahnya ada bidang programming web. Terus selanjutnya ada manajer karyawan atau front office dan pemasaran. Itu terdapat dalam customer service, administrasi, dan pemasaran. Selanjutnya ada manajer keuangan, dan di dalamnya itu ada orang akuntansi. Dan selanjutnya itu ada manajer dalam pengemudi ojek, yang dimana terdapat pengemudi ojek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Amalia. Saya Widya Amalia akan melanjutkan untuk membahas klasifikasi sistem informasi Gojek. Yang pertama ada Transaction Processing System. Maksudnya yaitu mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk menggunakan internal maupun eksternal. Sebagai contohnya, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi, penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Analisanya, sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Untuk yang kedua ada Process Control System. Itu merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dari awal. Untuk analisanya, semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Untuk yang ketiga di sini ada Enterprise Collaboration System.
Maksudnya yaitu sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Untuk analisanya, untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya. Bermakna foto, begitu pula sebaliknya. Driver mengalami nama seperti nomor HP customer hingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Untuk selanjutnya di sini ada teknologi yang digunakan oleh PT Gojek. Teknologi menggunakan sebuah sistem teknologi dengan basis cloud computing dengan menggunakan internet sebagai pusat dari server data dan untuk pengolahan data. Di sini juga ada beberapa tersambung ke dalam beberapa program dan menjalankan aplikasi Android. Yang pertama seperti cara kerja yang pertama, perintah atau instruksi dari penggunaan dan media penyimpanan data akan disimpan secara virtual dengan menggunakan jaringan internet dan terkoneksi. Yang kedua, setelah perintah ini akan dilanjutkan menjadi kepada server aplikasi. Setelah itu, yang ketiga, aplikasi selesai sama perintah menerima, maka kemudian data tersebut akan diproses. Untuk yang terakhir, sebagai hasilnya pada proses terakhir akan ada halaman yang berbeda dan diperbarui sesuai dengan perintah tersebut. Hal inilah yang akan dilihat oleh pengguna, di mana kemudian konsumen pun juga akan merasakan manfaatnya. Contohnya penggunaan email pada aplikasi Gmail atau Yahoo. Pengguna tidak harus mengunduh software khusus untuk dapat menggunakan layanan karena semua data yang terletak pada beberapa server yang berbeda telah diintegrasikan secara umum atau global. Yang diperlukan pengguna untuk menikmati dapat layanan hanyalah sambungan internet. Sedangkan untuk masalah data, Yahoo dan Gmail lah yang bertanggung jawab memiliki tugas dan untuk mengolahnya. Pada layanan online Gojek pun, semua memori pengguna dan software pun sebenarnya tidak terletak pada komputer, namun diintegrasikan secara langsung dengan menggunakan sistem cloud dengan perantara komputer serta dengan sambungan atau koneksi internet. Secara singkat, cloud computing adalah sebuah sistem yang kini banyak dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan ternama maupun perusahaan baru serta oleh organisasi karena akan sangat bermanfaat terutama untuk penyimpanan data yang efisien. Terima kasih. Saya Monica Latif akan melanjutkan presentasi pada materi ini. Selanjutnya ada e-commerce pada PT Gojek. Gojek mengembangkan satu jenis e-commerce yaitu Business to Customer atau B2C yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap bila dibandingkan dengan fitur e-commerce dari moda transportasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon atau penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, dan jasa belanja. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek atau GoPay dalam setiap transaksinya jadi lebih praktis. Dan yang tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan rating dan saran untuk driver Gojeknya. Selanjutnya adalah beberapa menu yang terdapat pada layanan aplikasi Gojek. Yang pertama ada instan kurir. Kurir atau jasa pengiriman barang. Gojek bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman barang secara real time. Biaya yang dibayar tentu saja sesuai dengan jarak tempuh yang secara otomatis sudah tertera di aplikasi. Baik dokumen maupun barang bisa diantar oleh driver. Dengan catatan untuk barang yang akan dikirimkan tidak boleh melebihi daripada jarak stang, motor, dan tinggi pengemudi. Gojek memberikan penawaran waktu yang cukup cepat untuk pengiriman barang yaitu 90 menit sampai dimanapun asalkan masih di dalam satu kota yang sama. 2. Ada transport atau jasa transportasi.
Sesuai dengan namanya Gojek, Gojek dimanfaatkan sebagai media transportasi khususnya di waktu macet dan di saat kesulitan mencari transportasi publik. Kelebihan pada Gojek adalah pada awal pemesanan kita menentukan di mana keberadaan calon penumpang dan menentukan tujuan. Dan seketika aplikasi memberikan konfirmasi harga yang harus dibayar oleh calon penumpang. Dengan fitur ini, calon penumpang merasa lebih efisien karena adanya transparansi harga dan tidak perlu repot melakukan tawar-menawar. Yang ketiga, ada food delivery. Food delivery atau jasa pengiriman makanan. Dengan layanan ini, kita bisa order makanan di restoran favorit kita tanpa harus pergi ke sana. Tinggal order, lalu beritahu saja di aplikasi restoran yang kita maksud dan menu apa saja yang ingin kita order. Bahkan di dalam layanan ini sudah ada jenis-jenis makanan yang direkomendasikan oleh pihak Gojek sehingga memudahkan customer. Yang keempat, ada pembayaran. Layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran secara mudah dan aman melalui aplikasi Gojek. Dalam aplikasi Gojek terdapat fitur GoPay yang dapat digunakan baik untuk membayar saat menaiki transportasinya, pembayaran di berbagai merchant yang bekerja sama, pembayaran parkir, serta pembayaran lainnya. Yang kelima ada shopping. Shopping atau jasa belanja. Pada layanan ini, Gojek dapat membantu untuk berbelanja di swalayan dengan detail barang-barang yang dikehendaki. Menariknya, biaya akan ditanggung terlebih dahulu oleh Gojek dan akan diganti ketika sudah sampai di tempat tujuan dengan batas maksimal Rp1.000.000. Dan yang keenam, atau yang terakhir, ada e-commerce umum. Gojek juga memiliki fitur e-commerce umum di mana pengguna dapat berbelanja berbagai produk dari berbagai kategori seperti elektronik, fashion, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya. Baik, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ayu Lestari. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang terdiri dari manajemen informasi sistem. Manajemen informasi sistem atau MIS menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasional bisnis. MIS menyediakan informasi yang detail dan rangkum informasi pilihan. MIS berguna untuk efisien operasional. Dan yang kedua, Decision Support System. Decision Support System atau DSS merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk mencegah masalah tertentu dengan tepat. Dan yang ketiga adalah Executive Information System. Executive Information System atau EIS adalah tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya untuk menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat. Tentang informasi selektif, faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Untuk analisisnya sendiri yaitu manfaat sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkat keseluruhan perusahaan, seperti penawaran saham, perdana atau IPO agar potensi pertumbuhan lebih cepat. Untuk menjalin dengan perusahaan lainnya, serta menganalisis kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Handika Pradipta. Dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, bahwa yang pertama, profil, visi misi, dan struktur organisasi Gojek, kemudian klasifikasi sistem dan teknologi informasi yang digunakan, kemudian e-commerce pada PT Gojek, kemudian sistem informasi dan pengambilan keputusan manajemen, kemudian yang terakhir adalah kita tarik kesimpulan. Dari materi yang sudah disampaikan, bahwasannya kita tarik kesimpulan bahwa sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis dan menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan dan menunjang strategi kompetitif perusahaan. Penerapan e-commerce pada PT Gojek Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat
dilihat dari struktur aplikasi yang menghubungkan antar kerangka kerja konseptual yang dihubungkan antara proses dan interface dari aplikasi e-commerce, yaitu bagaimana konsumen memesan, kemudian proses pelayanan sampai dengan selesainya jasa layanan Gojek. Proses pelayanan sangat menguntungkan terutama karena kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan driver Gojek yang efektif dan efisien. Dalam Gojek, tidak perlu dilakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Selain itu, jika kita membutuhkan jasa Gojek tersebut, sangat efisien, hanya tinggal login melalui aplikasi yang sudah tersedia, input alamat yang akan kita tuju, dan driver pun akan datang, menghampiri ke tempat kita tujuan, dan mengantarkan dengan sangat efisien. Dari aplikasi tersebut, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya adalah kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan driver Gojek secara efektif dan efisien. Kemudian, tidak perlu tawar-menawar, mendukung gerakan cashless, terus kemudian pembayarannya mudah. Adapun kekurangannya adalah kurangnya armada ojek dibanding dengan minat calon konsumen yang banyak, sehingga membutuhkan lot lama untuk mencari driver. Dikhawatirkan mematikan penghasilan ojek konvensional. Kemudian ada saran yang pertama untuk perusahaan PT Gojek ini, lebih meningkatkan lagi dari segi safety penumpang. Yang kedua, lebih profesional lagi dalam pelayanannya, terutama drivernya. Kemudian yang ketiga, dari sisi aplikasi yang tersedia lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi error sistem saat penumpang melakukan pemesanan. Dan kadang juga untuk maps yang tertera titik tidak sesuai. Kemudian memperluas hingga ke pelosok-pelosok. Baik, untuk kesimpulan dan saran yang sudah saya sampaikan, dan kelompok kami yang sudah menjelaskan tentang perusahaan PT Gojek ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.